Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan topik 14 yaitu upaya hukum putusan peradilan agama oleh Amaliatus Sholihin Ahmad Al-Bani. Yang pertama, A. Upaya hukum banding. Upaya banding adalah permohonan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tingkat agama. Nah, upaya banding ini di daerah Jawa dan Madura diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR. Dan yang di luar Jawa maupun Madura diatur dalam pasal 199 sampai dengan 205 RBJ. Nah, akan tetapi pasal 188 sampai dengan 194 yang untuk wilayah Jawa dan Madura tidak berlaku lagi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pemeriksaan ulang perkara perdata dalam tingkat banding. Nah, menurut Yahya Haraha, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta maupun pembuktian. Nah, untuk prosedur dan tata cara permohonan serta pemeriksaan banding ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Adapun administrasi perkara banding yaitu terdiri dari bundel A dan bundel B. Adapun bundel A yaitu himpunan surat-surat yang diawali dengan surat buka dan semua kegiatan atau proses penyidangan pemeriksaan perkara itu diputus. Nah, sedangkan bundel A adalah himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta semua kegiatan yang berkenaan dengan adanya permohonan banding. Untuk pemeriksaan pada tingkat banding yaitu pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pemeriksaan perkara dalam tingkat banding harus dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan 3 orang hakim sebagai majelis. Nah, salah satu asas dari pemeriksaan banding adalah putusan akhir pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama putusan dijatuhkan berupa satu yaitu menguatkan putusan pertama, 2 memperbaiki putusan tingkat pertama, dan yang ketiga membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, adapun hakim dalam tingkat banding juga tidak berkenaan mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Nah, hal ini berarti hakim dalam tingkat banding dibantah dalam tingkat banding. Yang B atau yang selanjutnya yaitu upaya hukum kasasi. Kasasi adalah suatu upaya hukum kedua yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas penetapan dan putusan di bawah Mahkamah Agung. Nah, ketentuan kasasi ini diatur dalam pasal 10 ayat 3 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dikemukakan bahwa kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Dan kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang terhadap upaya hukum kasasi. Adapun administrasi perkara kasasi, yaitu bundel berkas perkara kasasi terdiri dari bundel A dan bundel B sebagaimana dalam administrasi perkara banding. Nah, bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan atau proses penyidangan perkara. Adapun bundel B untuk permohonan perkara kasasi selalu tinggal menjadi arsip Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Yang ketiga yaitu pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, orang yang berhak mengajukan kasasi adalah pihak berperkara atau kuasa yang secara khusus diberi kuasa untuk perkara perdata yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Nah, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 24K /SIP /1947 tanggal 18 Februari 1947, di mana dikemukakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum yang di dalam surat kuasanya tidak disebutkan secara khusus bahwa ia diberi kekuasaan untuk mengajukan kasasi, maka kasasi tersebut tidak diterima. Tetapi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 1994, ditegaskan bahwa apabila dalam surat khusus tersebut telah disebutkan bahwa yang dibuat itu mencakup pula dalam pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa tersebut tetap sah dan berlaku. Nah, pemeriksaan dalam tingkat kasasi telah selesai, maka putusan kasasi dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, yaitu permohonan kasasi tidak dapat diterima. Yang kedua, permohonan kasasi ditolak. Dan yang ketiga, permohonan kasasi dibatalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Asrori. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Amalia, yaitu C. Upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang merupakan upaya untuk memeriksa kembali suatu putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, dan kasasi, yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan hanya dapat dilakukan oleh MA pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang selanjutnya diatur dalam bab 4 bagian keempat. A. Alasan-alasan upaya hukum peninjauan kembali. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, JO pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, alasan-alasan yang diperbolehkan mengajukan hukum peninjauan kembali terhadap suatu perkara. Di antaranya ada 3, yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan muslihat pihak lawan, dalam hal ini kaitannya dengan pasal 69 UU nomor 14 tahun 1985. 2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan novum. 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut dan lebih daripada yang dituntut. B. Prosedur penerimaan perkara peninjauan kembali. Terdiri dari 8 langkah, ya, yang antara lain 1, yaitu dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap ditemukan bukti-bukti baru. Kemudian biaya peninjauan kembali yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama dibayar lunas. Kemudian PA membuat akta peninjauan kembali dan mencatat permohonan peninjauan kembali. Kemudian selambat-lambatnya 14 hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Kemudian jawaban atas peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan peninjauan kembali tersebut diterima. Kemudian jawaban atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan pengadilan agama
harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan. Kemudian jawaban atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan pengadilan agama harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan. Kemudian setelah menerima jawaban tersebut, berjasa peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke MA Republik Indonesia. Dan yang terakhir, dalam menaksir biaya peninjauan kembali, di samping ketentuan yang telah ditetapkan oleh MARI dengan surat keputusan nomor KMA garing 054 garing SK garing 10 garing 1997 tanggal 21 Oktober 1997 yaitu Rp150.000. Dan yang terakhir lagi, dan langkah yang terakhir lagi yaitu fotokopi relas pemberitahuan putusan MARI supaya dikirim ke MARI. C. Administrasi peninjauan kembali. Pertama, berkas peninjauan kembali terdiri dari dua bundel, yaitu bundel A yang merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan pemeriksaan perkara tersebut yang selalu disimpan di pengadilan agama. Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan peninjauan kembali akhirnya akan menjadi arsip bekas perkara di MARI. Kemudian kelengkapan administrasi permohonan peninjauan kembali dijilid dengan rapi sesuai dengan susunan kronologis. Selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung RI untuk pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. D. Hal-hal yang berhubungan dengan perkara peninjauan kembali. Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ditegaskan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah pada pihak yang berperkara secara in person, ahli waris, para pihak yang berperkara, dan kuasa yang diberi kuasa khusus untuk keperluan peninjauan kembali. Putusan MARI dalam hal ini adalah dilakukan dalam tingkat pertama dan terakhir. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut kembali oleh mengajukannya selama perkara tersebut belum diutus oleh MARI. Suatu hal yang perlu dicatat dalam hal ini adalah dengan adanya permohonan peninjauan kembali, tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan putusan dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan eksekusi yang sedang berlangsung. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dalam Mahkamah Agung RI. Kemudian putusan perkara permohonan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan peninjauan kembali dapat diklasifikasi dalam 3 bentuk sebagai berikut. Pertama, yaitu putusan tidak bisa diterima. Kedua, putusan tidak dikabulkan atau ditolak. Dan yang terakhir, putusan dikabulkan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan atau hal-hal yang di luar itu, kami mewakili kelompok 14 satu terakhir memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek download recordingnya apa? Iya. Download piye? Nggak ngerti, nggak tahu. Nggak